Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Tunisa. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi S1 Manajemen Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Adapun tujuan dari saya membuat video pada hari ini, video ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir daripada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Semoga dengan adanya video pemaparan singkat saya ini dapat memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman ataupun audiensi yang melihat video saya ini. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, saya rasa saya akan mencoba untuk memulai memaparkan mengenai apa sih sebenarnya studi kelayakan bisnis tersebut dan bagaimana sih penerapan studi kelayakan bisnis ini sendiri yang sudah saya rasakan, saya alami dan saya lihat di lingkungan sekitar saya sendiri. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai apa sih studi kelayakan bisnis itu, agar kita tahu ke depannya bagaimana dan arah kemana kita akan mempelajari studi kelayakan bisnis ini sendiri. Adapun studi kelayakan bisnis itu adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu ide bisnis yang kita jalankan itu menguntungkan dan berkelanjutan dalam jangka panjang, di mana studi ini menilai mengenai berbagai aspek seperti pasar, teknis, finansial, manajemen, hukum, dan lingkungan. Apa sih pentingnya studi kelayakan bisnis itu? Nah, di sini ada tiga nih pentingnya studi kelayakan bisnis menurut saya yang saya ketahui. Yang pertama yaitu membantu kita untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat sehingga membantu kita untuk mengurangi resiko kegagalan bisnis di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada menjamin bahwa bisnis yang kita jalankan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan sekitar, seperti dapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga itu ada untuk memastikan bahwasanya bisnis yang sedang kita jalankan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar yang ada di lingkungan tempat kita membuat bisnis tersebut. Selanjutnya, apa sih aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis tersebut? Nah, untuk aspeknya sendiri itu dibagi atas 4 bagian. Yang pertama itu untuk menganalisis kesesuaian lokasi dan kondisi di lingkungan dengan ide bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua itu ada untuk menganalisis dampak positif dan negatif bisnis terhadap lingkungan sekitar, di mana contohnya itu seperti dampak sosial, ekonomi, budaya, dan fisik seperti polusi dan penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga itu ada untuk mengidentifikasi usaha-usaha mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir itu ada untuk melibatkan aspek lingkungan operasional, itu cakupannya untuk dekat dengan lokasi usaha. Yang kedua lingkungan industri, itu cakupannya berkaitan dengan persaingan dan kondisi industri terkait. Dan yang terakhir ialah lingkungan jauh, itu berkaitan dengan wawasan lebih luas terhadap dampak dari bisnis yang sedang kita jalankan. Selanjutnya, bagaimana sih tahapan studi kelayakan bisnis? Nah, ini saya bagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada bagian penemuan ide bisnis yang relevan dengan kebutuhan dan potensi pasar lokal. Jadi sebelum kita mulai bisnis, kita harus mikirin dulu nih, oh ya, bisnis apa sih yang mau aku lakuin dan gimana sih perkembangannya dengan lokasi sekitar saya gitu, dan kebutuhan sekitar saya.
Yang kedua itu adalah studi pendahuluan dan desain studi kelayakan bisnis, di mana di sini kita mulai tuh, mempelajari bisnis ini akan begini, akan begini, dan sesuai atau enggak. Yang ketiga itu adalah pengumpulan analisa data terkait pasar, teknis, finansial, manajemen, hukum, dan lingkungan. Jadi setelah kita tahu apa bisnis yang kita lakukan, akan dijalankan, kita pelajari, kita kumpulkan data-datanya, bagaimana layak enggak, apa saja kelebihan kekurangannya. Nah, disinilah tempatnya kita untuk mengumpulkan data tersebut. Nah, yang keempat itu adalah menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi serta laporan hasil studi. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah pelaksanaan bisnis berdasarkan hasil studi yang sudah diyakini kelayakannya. Jadi dari tahapan-tahapan studi kelayakan bisnis ini itu tidak lain tidak bukan tujuannya untuk bagaimana agar bisnis yang kita inginkan itu berjalan dengan sesuai apa yang kita mau, dan mudah-mudahan di kemudian hari itu tidak ada namanya trouble atau apapun itu. Makanya sedari awal ingin kita mulai bisnis, kita harus melakukan tahapan-tahapan yang bertujuan nantinya untuk meminimalisir nih adanya trouble di kemudian hari. Nah, di sini gimana sih contoh penerapannya di lingkungan sekitar? Nah, saya ambil dua cakupan yang secara umum. Itu ada contohnya seperti UMKM di desa atau kota yang memilih kelayakan bisnis usaha, makanan, kerajinan, atau jasa dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta peluang pasar lokal. Yang kedua itu ada evaluasi pendirian usaha yang mempertimbangkan efek sosial budaya seperti perubahan pola hidup, dampak keramaian, hingga keamanan lingkungan. Jadi studi kelayakan bisnis ini sangat besar dampaknya bagi kita pelaku UMKM yang berada di desa atau kota untuk memulai bisnis yang ingin dijalankan agar apa yang kita inginkan sejak awal, bisnis yang kita inginkan sejak awal itu dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun. Nah, di sini saya juga akan memberikan satu contoh nyata dari pelaku UMKM itu sendiri yang menerapkan studi kelayakan bisnis, di mana di sini ada pelaku UMKM dari desa Serowo, Kecamatan Sidauyu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di mana UMKM ini merupakan penghasil olahan kerupuk ikan yang selain fokus pada keuntungan ekonomi juga menerapkan pengelolaan limbah produksi yang berkelanjutan. Dari sisi lingkungan operasional, UMKM ini mengelola limbah ikan hasil produksi dengan menjualnya kepada pengepul limbah yang kemudian mengolahnya menjadi produk bernilai tambah seperti tepung ikan dan pelet ikan. Ini justru tentu saja membantu mengurangi pencemaran lingkungan secara signifikan, di mana aspek lingkungan industri di UMKM ini juga berinovasi dengan produk seperti stik duri ikan yang ramah lingkungan sebagai keunggulan kompetitif. Sedangkan dari aspek lingkungan jauh, pemanfaatan limbah ikan sebagai bahan produk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat setempat. Dengan dukungan dari pemerintah, dari segi pelatihan dan perizinan juga membantu keberhasilan usaha ini. Jadi pemerintah juga besar nih andilnya dalam UMKM ini untuk memajukan gitu. Nah, secara keseluruhan UMKM Desa Serowo sudah berhasil memenuhi indikator layak bisnis secara lingkungan serta menunjukkan bagaimana bisnis dapat berkontribusi pada lingkungan sekaligus menguntungkan secara ekonomi. Ini menjadi contoh studi kelayakan bisnis yang mempertimbangkan aspek lingkungan secara matang di tingkat lokal. Nah, selanjutnya faktor apa sih yang mendukung keberhasilan studi kelayakan bisnis di UMKM di Gresik tadi? Yang pertama itu ada keterlibatan berbagai pihak terkait, di mana keberhasilan studi kelayakan lingkungan sangat bergantung pada partisipasi pemrakasa proyek.
di mana ini tim ahli yang menyusun dokumen lingkungan, pemerintah yang mengawasi dan mengatur, serta masyarakat sekitar yang terkena dampak. Keterlibatan mereka memastikan studi yang lengkap, valid, dan sesuai kebutuhan lokal. Yang kedua, itu ada analisis komprehensif terhadap lingkungan, di mana studi harus mencakup analisis lingkungan operasional yang berkaitan dengan lokasi bisnis dan kondisi fisik, lingkungan industri yang berkaitan dengan kondisi persaingan industri terkait, serta dampak sosial ekonomi budaya. Selanjutnya itu ada pemahaman pemenuhan peraturan lingkungan yang berkaitan dengan mematuhi ketentuan hukum, seperti analisis mengenai dampak lingkungan dan perizinan terkait adalah kunci agar bisnis dapat berjalan legal dan berkelanjutan. Yang selanjutnya itu adalah pelibatan masyarakat dan konsultasi publik yang berkaitan dengan masyarakat sekitar sebagai pemangku kepentingan harus memiliki ruang untuk memberikan masukan dan keberatan melalui konsultasi publik. Selanjutnya itu ada evaluasi risiko dan mitigasi dampak negatif yang berkaitan dengan pengidentifikasian potensi risiko lingkungan dan menyiapkan strategi mitigasi sehingga dampak negatif bisnis dapat ditekan seminimal mungkin, mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan usaha. Yang terakhir itu ada penyesuaian dengan potensi dan kondisi lokal, di mana hal ini berkaitan dengan pemilihan ide bisnis yang relevan dengan kebutuhan pasar dan karakteristik lingkungan sekitar, juga mendukung keberhasilan karena usaha akan lebih mudah beradaptasi dan diterima oleh masyarakat lokal. Singkatnya, keberhasilan studi kelayakan lingkungan di daerah saya ini bergantung pada keterlibatan semua pihak, analisis menyeluruh terhadap aspek lingkungan dan sosial, kepatuhan hukum, partisipasi masyarakat, mitigasi risiko lingkungan, serta kesesuaian bisnis dengan kondisi lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya untuk menonton video saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.